Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Piye kabare? Berkah dalem. Kembali hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras dan meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu, lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus. Ia meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka berbicara karena mereka tahu bahwa Ia adalah Mesias. Ketika hari siang Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari Dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan Dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia mewartakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam Injil Lukas hari ini kita mendengar bahwa Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus. Ketika Yesus pergi ke rumah Simon, ibu mertua Simon sedang demam keras. Dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Mereka meminta. Dalam permenungan saya, ketika kita berhadapan dengan semua situasi, entah kegembiraan, entah penderitaan, kita harus terus datang memohon dan bersyukur kepada Tuhan. Sudahkah kita melakukan hal itu? Jangan sampai ketika kita berhadapan dengan pergumulan, baru kita datang kepada Tuhan. Kita harus terus datang, baik dalam kegembiraan kita maupun dalam kegembiraan maupun dalam penderitaan kita harus terus datang kepadanya. Dan dalam kisah tadi, ketika Yesus datang, mereka memohon untuk disembuhkan ibu mertuanya. Dan Yesus berdiri lalu menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus. Mari Bapak Ibu, hari ini mungkin kita berhadapan dengan sakit dan penyakit. Jangan pernah berhenti untuk terus memohon, meminta kesembuhan dari Tuhan. Kalau Anda belum diberi kesembuhan, terus memohon. Maka Dia akan mengulurkan tangan, memberikan harapan kesembuhan itu bagi Anda dan kita semua yang saat ini sedang mengalami pergumulan dalam kehidupan kita. Ketika Yesus berdiri, lalu Yesus menyembuhkan ibu mertua, Dia menghardik demamnya, maka penyakit itu segera meninggalkan dia. Percaya Bapak Ibu, kesembuhan terjadi kalau ada iman dalam hidup kita. Kita harus percaya bahwa ketika kita datang kepada Dia, kita memperoleh apa yang kita inginkan. Tapi kita harus bekerja sama. Kita tidak hanya duduk, tapi kita harus memohon kepadanya. Kita harus terus datang kepadanya. Maka Dia akan memberikan kita rahmat itu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus adalah Anak Allah yang datang ke dunia untuk membawa keselamatan bagi kita semua. Bagi kita semua, baik orang berdosa maupun orang baik.
Dia datang supaya kita semua memperoleh keselamatan. Kita dengar tadi, orang sakit disembuhkan, kuasa setan ditaklukkan oleh Yesus. Maka melalui karya-karyanya, Yesus hendak menyatakan bahwa kerajaan Allah sudah tiba. Mari Bapak Ibu, iman kita harus terus bertumbuh. Bahwa Dia Allah yang begitu dekat dengan kita. Dia Allah yang selalu mendengar doa-doa kita. Dia Allah yang akan mengulurkan tangan untuk membantu kita. Asalkan kita mau memohon dengan iman datang kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus setelah mengajar dan menyembuhkan orang sakit, Dia juga mencari tempat yang sepi untuk berdoa. Kita juga setelah kita disembuhkan, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Setelah kita disibukkan dengan pekerjaan sehari-hari, mari kita berikan waktu kita sebentar untuk bersyukur atas rahmat yang masih Ia berikan kepada kita setiap hari secara rutin. Jangan pernah lupa Bapak Ibu, kekuatan kita adalah doa. Karena dengan doa, apapun situasi hidup kita akan menghadapinya jauh lebih tenang bersama-sama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Setelah Yesus mengajar, Yesus datang ke rumah Petrus dan menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus. Mereka berharap kepadanya. Mari kita terus berharap kepada Tuhan Bapak Ibu. Tiada yang mustahil bagi orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Mujizat pasti terjadi asalkan kita punya iman yang mendalam. Jangan pernah berhenti untuk terus datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat kehidupan, kesehatan, berkat-berkat-Mu yang masih Engkau berikan kepada kami semua. Engkau tahu kami satu persatu Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan kami. Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan kami masing-masing. Kami datang dengan doa-doa kami. Dengarkanlah doa-doa kami Tuhan. Ulurkanlah tangan-Mu, jamalah semua orang yang sakit. Jamalah semua mereka yang berharap kepadamu karena berbeban berat. Bantulah setiap kami Tuhan. Tambahkan iman kami agar dalam situasi apapun kami selalu datang dan berharap kepadamu. Tuhan, lihatlah kami. Berkatilah semua orang yang menolong kami. Berkatilah para donatur kami. Berikanlah mereka rahmat yang mereka butuhkan. Berkatilah keluarga mereka masing-masing. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.